Saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita terkait dengan berbagai perihal musibah yang menimpa kita. Beliau menyampaikan ajaban li amril mukminin, sungguh mengagungkan urusan-urusan kaum mukminin itu, semua urusannya baik. Dan keutamaan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yakni manakala dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan manakala dia ditimpa musibah atau sesuatu yang dia tidak sukai, kemudian dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Sebab mengapa? Karena selama kita hidup, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup pasti akan diberikan cobaan dan ujian oleh Allah. Karena kehidupan itu dan ujian bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pokoknya ada saja ujian yang Allah akan timpakan kepada kita. Tidak ada orang dalam perjalanannya mengarungi kehidupan dunia ini tanpa ujian dan cobaan. Kalau tidak ada cobaannya atau ujian, berarti sudah meninggal itu. Jadi pasti Allah akan memberikan kita ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah telah berjanji bahwa kalian pasti akan ditimpa ujian berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni manakala mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah, segala apa yang kita miliki adalah milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Dan jaminan Allah bagi sesiapa saja yang manakala ditimpa musibah kemudian dia bersabar, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang kemudian meyakini setiap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah baik, yakni manakala kita ditimpa musibah atau sesuatu yang kita tidak sukai, maka yang mesti kita lakukan kemudian kita bersabar terhadap berbagai ujian-ujian itu. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, bahwa kita harus bersabar terhadap berbagai takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seraya kemudian berhuznudzon kepada Allah bahwa sesungguhnya takdir Allah adalah ketetapan yang terbaik untuk kita, dan begitu pun juga untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, maka kewajiban kita sebagai anak-anak almarhum orang tua kita, Bapak Syamsuddin Kadir bin Kadir, adalah senantiasa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak Adam itu kalau dia sudah meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Pertama adalah wawaladun solihun atau wawaladin solihin, adalah anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka kewajiban kita sebagai posisi kita sebagai seorang anak adalah mendoakan orang tua kita. Bahagianya orang tua kita itu di alam barzahnya ketika dia mendapati titipan doa dari anak-anaknya yang soleh. Yang kedua adalah sedekatun jariyah, yakni kemudian semasa hidup kita pernah bersedekah di masjid, di pondok pesantren yang terkategori sebagai sedekatun jariyah, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Dan bahkan walaupun kemudian orang tua kita telah meninggal dunia, maka para ulama mereka jelaskan salah satu kewajiban kita sebagai anaknya yang ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah anak yang soleh, yakni bersedekah mengatasnamakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sepakat semua para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa ketika kita mendapati orang tua kita meninggal dunia, kemudian kita bersedekah mengatasnamakan mereka, maka pahalanya itu akan sampai. Pahalanya akan sampai. Sebagaimana dalam salah satu riwayat dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu,
ketika ibunya dia meninggal dunia, dia pulang ke rumah, dia mendapati ibunya meninggal, maka dia segera menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin bersedekah mengatasnamakan ibunya. Dan beliau mengatakan, "Na'am tasaddaqa anha, bersedekahlah atas nama ibumu, karena pahalanya itu pasti akan sampai." Insyaallah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena pahala sedekah itu luar biasa. Pertama, kalau orang tua kita kirimi, sesungguhnya lampu yang paling terang di alam kubur adalah lampu pahala sedekah. Yang kedua, sesungguhnya amalan yang tiada putus-putusnya, walaupun orang tua kita itu meninggal dunia, tapi anaknya itu bersedekah, bahkan terkategori sebagai sedekah jariah, maka orang tua kita itu terus mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Misalkan sedekah di Masjid Darul Istiqomah, itu ya, kita sebut juga lah Masjid Ad-Dada. Nanti tersinggung Pak Imamnya. Bersedekah di Masjid Ad-Dada, itu Masya Allah, selama kedua masjid tersebut kita bersedekah mengatasnamakan orang tua kita yang terkategori sebagai sedekatun jariyah, maka orang tua kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di masjid tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka kerjakan di masjid tersebut. Di pondok pesantren, gitu ya, kita bersedekah kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kewajiban kita adalah kalau ada keluarga kita, tetangga kita yang meninggal dunia, maka kewajiban kita adalah menutup rapat-rapat aibnya. Kita tidak boleh menceritakan kejelekannya. Sebab mengapa? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini adalah saksi Allah di muka bumi, sementara saksi Allah di langit itu adalah para malaikat. Setiap apa yang kita ucapkan itu diamini oleh para malaikat. Diamini oleh para malaikat. Maka kewajiban kita adalah kalau ada orang tua kita yang meninggal dunia, kita sebutkan terus kebaikannya. Karena setiap apa yang kita sebutkan itu demikianlah keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tergantung prasangka hambanya. Kita harus berprasangka baik bahwa orang tua kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, tepat 40 hari yang lalu orang tua kita meninggal, Bapak Syamsuddin Kadir bin Kadir. Ya, Masya Allah, diingatkan kembali. Luar biasa ibu-ibunya. Jadi kemudian kita mensolatkan di Masjid Darul Istiqomah. Di Masjid Darul Istiqomah, Masya Allah, pas tiba. Dan ini disampaikan oleh teman-teman saya, bukan 1-2 orang, banyak sekali. Karena kebetulan di Darul Istiqomah itu banyak, lagi ada acara. Dan semua para ustadz dai-dai di kota Kendari itu berkumpul di situ. Masya Allah. Kemudian saya tidak sempat mengurus jenazah almarhum, maka saya kemudian sama-sama Ustadz Huda Allah menuju ke sini, kemudian beliau yang mengurus. Setelah itu saya tunggu di Masjid Darul Istiqomah dan sudah banyak teman-teman yang menunggu di sana dari para mubalik, dari para dai, dari para ustadz. Kemudian setelah itu kita mensolati almarhum orang tua kita yang meninggal 9 hari yang lalu. Disampaikan oleh teman saya, Masya Allah, ini baru kejadian seperti ini nih. Semoga ini pertanda yang baik bahwa almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah, diterima seluruh kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kematian oleh orang tua kita 9 hari yang lalu kita jadikan sebagai pelajaran. Karena sesungguhnya kematian itu adalah guru terbaik dan nasihat terbaik dalam kehidupan. Kematian itu datang secara tiba-tiba, merenggut dengan paksa dan menghentikan manusia dari rotasi yang selama ini kita jalani. Dia tidak pernah menilah apakah dia orang kaya, orang miskin, pemimpin rakyat biasa, ataukah seorang artis, ataupun kemudian yang tidak punya apa-apa. Tapi kematian ketika datang waktunya, maka sesungguh tidak akan ada satu yang pun yang dapat mengundurkannya. Coba bayangkan, di akhir tahun 2021 yang lalu, ada seorang artis yang sementara naik mobil Pajero dengan suaminya. Itu kan kecelakaan di jalan tol. Siapa lagi namanya? Ibu-ibunya langsung nomor 1 cepat. Vanessa Angel, Ustaz. Vanessa Angel. Saya bayangkan, semoga almarhumah diterima seluruh kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dibayangkan. Namanya kematian itu datang secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita agar kemudian seorang hamba yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa menghisap-hisap dirinya dan mempersiapkan bekalnya dalam rangka menuju perjalanan berikutnya, yakni perjalanan menuju akhirat. Makanya saat ini kan kita masuki awal tahun. Itu pergantian tahun
dari 2021 menuju ke tahun Masehi 2022 bukan menunjukkan umur kita semakin panjang, bukan. Wah, ini bahaya, sudah mulai ada tanda-tanda ini. Ini ceramah saya baru pemanasan, biasanya kalau saya ceramah 2 jam ini. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kalau pergantian tahun kita saat ini telah masuk ke tahun 2022, menunjukkan bahwa umur kita bukan semakin panjang, tetapi sungguh perjalanan kita itu semakin dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, ya bani Adam, innama anta ayyam idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau hanyalah hitungan hari demi hari. Apabila sehari waktumu berlalu, bukan berarti umurmu semakin panjang, bukan. Tetapi sungguh perjalananmu dengan menghadap Allah itu semakin dekat. Maka sungguh kita jadikan perjalanan hidup kita di dunia ini, Masya Allah, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, kesehatan kepada kita, umur yang panjang, sehingga kita betapa nikmatnya kita merasakan beribadah kepada Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sungguh Allah itu Maha Pengampun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa-dosa yang kita kerjakan walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak ranting di daratan, Masya Allah, seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita tetap cerah manakala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita paham, segala perbuatan kita yang baik maupun yang buruk tetap akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kebaikan yang dikerjakan walaupun hanya sebesar dzarrah tetap mendapatkan balasan di sisi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Keburukan yang kita kerjakan walaupun hanya sebesar dzarrah tetap akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Ada kisah yang sangat masyhur. Walaupun kisah ini ada perbedaan pendapat sebagian kalangan para ulama. Ini diceramakan juga oleh ustaz-ustaz kita, Ustaz Adi Hidayat. Beliau juga pernah menyampaikan kisah ini. Ya, ini kisah salah seorang sahabat namanya Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu, bahwa betapa Allah akan memberikan balasan kepada sesiapa saja yang melakukan kebaikan, bahkan bukan hanya di akhirat. Detik-detik dia akan meninggalkan dunia ini ketika gerbang kehidupan akhirat telah dibuka untuknya. Ketika dalam kondisi nazak, kondisi sakaratul maut, nyawa berada di tenggorokan, maka Allah akan memberikan balasan terhadap berbagai kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan. Kalau dia orang yang soleh, maka Allah akan memperlihatkan tempatnya di surganya, sehingga dia wafat dalam keadaan tersenyum, dan dia sangat rindu sekali ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, yang kemudian lebih banyak maksiatnya, maka dia akan ketakutan karena akan diperlihatkan neraka untuknya saat detik-detik dia akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan perkataannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika dia akan meninggalkan dunia ini, akan turun para malaikat berombongan, malaikatur rahmah yang jumlah mereka tak terhitung. Seraya menyampaikan di sampingnya, Allah takhafu, jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan pula engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu kamu mendapati apa-apa saja yang kamu ingini dan apa-apa saja yang kamu mau. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Rabbmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini dikisahkan, salah satunya kisah Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Kami kisahkan bahwa ada seorang sahabat yang dia itu Masya Allah tidak pernah ketinggalan sholat subuhnya. Setiap datang waktu subuh, wabil khusus sholat berjamaah, dia senantiasa berada di pojok Masjid Nabawi sebelum Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Seperti itulah kebiasaan Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu, dan sudah ditandai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak pernah alpa melaksanakan salat berjamaah. Maka sewaktu-waktu di waktu subuh ketika baginda Nabi akan melaksanakan salat, maka kemudian dicari oleh baginda Nabi, di mana Sya'ban? Kenapa dia tidak ada lagi bersama dengan kita? Maka mereka tunggu Sya'ban itu sampai waktu afdaliyahnya salat subuh. Mereka melaksanakan salat.
setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat beserta para sahabat, maka saat itu Rasul memerintahkan para sahabat bersama dengan beliau untuk mencari Sya'ban, jangan sampai terjadi sesuatu dengannya. Gitu. Karena baru kali ini Sya'ban itu alpa, tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka kemudian mereka pergi mencarinya dan tahu tidak berapa jarak perjalanan dari rumahnya Sya'ban ke Masjid Nabawi. Lamanya adalah 3 jam perjalanan. Setiap hari seperti itu Sya'ban. Maka ketika mereka tiba di rumahnya Sya'ban, yang mereka dapati hanyalah istrinya. Maka kemudian disampaikan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban itu tadi subuh telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Maka kemudian baginda Nabi SAW menyampaikan, apakah ada sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang disampaikan oleh Sya'ban saat dia akan meninggal dunia? Ada ya Rasulullah. Dan sangat aneh perkataannya itu disampaikan oleh istrinya. Apa yang disampaikan oleh Sya'ban? Maka saat itu kemudian istri Sya'ban radhiyallahu anhu menyampaikan, Sya'ban menyampaikan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Perkataannya yang kedua dia sampaikan, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Yang ketiga dia sampaikan, kenapa bukan semuanya? Kenapa bukan semuanya? Maka baginda Nabi SAW, yang namanya Nabi kekasih Allah, ditampakkan apa sesungguhnya maksud dari perkataan Sya'ban itu. Disampaikan kepada beliau, sesungguhnya Sya'ban itu merasa menyesal sekali. Ketika detik-detik dia akan meninggalkan dunia ini, ditampakkan balasan Allah terhadap pahala kebaikan yang dia dapatkan selama kakinya ia melangkahkan ke masjid, dan dia sangat menyesal sekali. Mengapa rumahnya itu tidak lebih jauh lagi dari masjid, agar kemudian pahala dan balasan Allah yang ia berikan lebih besar lagi. Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, seorang hamba yang berjalan menuju masjid, setiap langkah kakinya diberikan pahala, kelipatan pahala yang besar, diangkat derajatnya. Melangkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Sya'ban menyesal ketika dia mendapati balasannya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengatakan, kenapa bukan yang baru? Disampaikan baginda Nabi, sesungguhnya Sya'ban ketika dia melewati di waktu yang sangat dingin, dia melihat orang yang sangat fakir. Kebiasaan orang Arab terdahulu sering memakai pakaian 2 lapis. Maka ternyata dia berikan pakaiannya, pakaian bekasnya. Gitu. Dia tidak kasih yang baru. Memang kadang-kadang kebiasaan tuh begitu gitu ya. Kita pakai yang baru, kita kasih yang bekas, dan dia menyesal sekali kenapa bukan pakaian yang baru, supaya kelipatan balasan itu lebih besar lagi. Kemudian disampaikan lagi, kenapa bukan semuanya? Yani ketika dia menuju dalam suatu perjalanan, dia melewati seorang yang fakir, yang miskin, dalam kondisi yang lapar, dan saat itu dia tepat memegang roti. Dia bagi 2 roti itu, setengahnya dia kasih yang fakir ini, setengahnya dia berikan, dia makan untuk dia. Dan dia sangat menyesal kenapa roti itu dia diserahkan semuanya ketika dia mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala terakhir ya, ibu-ibu. Kami ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW yang semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ada keterkaitan dengan kisah yang kami sampaikan tadi, yakni suatu ketika baginda Nabi SAW, dan ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Beliau menyampaikan, pernah mengumpulkan kalangan para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang akan menjadi kafarat untuk kalian, yakni amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, dan kemudian Allah akan mengangkat derajat kalian. Maka para sahabat menyampaikan, qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW menyampaikan, yang pertama, isbaghul wudu'i 'alal makarih, yakni engkau berwudu pada saat waktu-waktu yang tidak engkau sukai. Dijelaskan oleh para ulama, yakni pertama pada waktu yang sangat dingin sekali. Yang kedua pada saat kita dalam kondisi marah. Itu biasanya kalau orang lagi marah, itu kan sebenarnya obat yang paling mujarabnya berwudu. Yang ketiga biasanya dalam kondisi kita diberikan ujian atau musibah. Dalam kondisi yang sulit sekali, kemudian seorang hamba dia mengambil wudu dalam keadaan sesak hatinya, maka Masya Allah, disitulah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diberikan pahala yang begitu luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata baginda Nabi,
wa kathratul khuta ilal masajid, engkau memperbanyak langkahmu menuju ke masjid. Yang terakhir, wa intidharus shalah ba'da shalah, engkau menunggu waktu salat setelah salat. Yani setiap kita melaksanakan salat menunggu lagi waktu salat. Nah, bagaimana bisa Pak Ustadz ini pedagang? Ini kalau saya tinggal terus di masjid, hancur daganganku Pak. Gitu. Maka dijelaskan oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, salah seorang ulama yang sangat luar biasa di Mesir. Beliau sampaikan bahwa menunggu salat setelah salat itu, yakni setiap kali kita selesai melaksanakan salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berniat lagi untuk menunggu salat berikutnya. Gitu. Menunggu salat berikutnya. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah yang sampaikan sama saya, Ustaz, kenapa? Kebanyakan kayaknya jamaahmu di sini Wahabi di. Sedang kok bisa aku bilang begitu? Rata-rata di sini kalau habis sholat langsung kabur semuanya. Gitu. Saya bilang, oh itu di sini karena memang jamaahnya semuanya pedagang. Itu tidak ada yang jaga itu kios-kiosnya mereka tinggalkan itu kiosnya. Makanya ketika azan berkumandang mereka datang sholat, setelah sholat maka kemudian mereka buru-buru untuk meninggalkan masjid karena mau jaga lagi kiosnya. Tapi saya berhusnuzon saja, pasti dalam setiap langkah kaki mereka sambil berjalan menuju ke kiosnya, pasti sambil berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun ada pembelinya, Pak mau beli apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pak mau beli? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Masya Allah, oh gitu ya, Masya Allah. Itu kemarin saudaranya almarhum Syekh Ali Jaber. Kenal Syekh Ali Jaber ya? Masa Vanessa Angel kenal Syekh Ali Jaber tidak kenal? Ini sebagai oleh-oleh untuk insyaallah kita bawa pulang. Muhammad Jaber belum menyampaikan waktu datang isi kajian di Kendari bahwa ada beberapa amalan yang apabila kita kerjakan maka surga itu akan merindukan kita. Maka surga itu akan merindukan kita. Yang pertama adalah kita berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh karena pahalanya itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ini salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, setelah kita melaksanakan salat, ketika posisi duduk kita dari tasyahud akhir itu belum berubah, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena satu kali ucapan itu Allah berikan kita 10 pahala kebaikan. Diangkat derajat kita 10 derajat, kemudian diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau diucapkan sebanyak 10 kali. Yang ketiga, membaca doa Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah saya dari siksaan api neraka. Biasanya kalau dibaca Pak Imam Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Yang keempat, kita membaca doa, manakala doa ini kita baca sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, maka surga itu akan mendoakan kita agar kita salah satu bagian dari penghuninya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surgamu. Pendek sekali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Yang ke berapa lagi? Keempat, kelima, membaca ayat kursi setiap kali kita selesai melaksanakan sholat. Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama, sesiapa saja seorang hamba setiap kali dia selesai melaksanakan sholat dan dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang mampu menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah kecuali kematian. Nah, ada juga jamaahnya kita baru baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, langsung kabur Pak. Berhusnuzon sama Allah, sama saudara-saudara kita bahwa mereka itu buru-buru dan insya Allah mereka baca ayat kursi di kiosnya masing-masing. Masya Allah. Dan selanjutnya adalah para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang kemudian bisa kita kerjakan dan semoga semua amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kami sampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua. Ada oleh-oleh yang kita bawa pulang dan semoga apa yang kami sampaikan, Masya Allah, karena sebaik-baik amalan itu yang ditinggalkan oleh anak Adam itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kami sampaikan mampu menggugah hati kita dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kami pun juga meniatkan semoga manakala insya Allah ada pahala yang kami dapatkan melalui penyampaian kami malam ini, semoga pahalanya bukan hanya kami yang mendapatkannya, tetapi kami niatkan juga semoga almarhum
orang tua kita Bapak Syamsuddin Kadir bin Kadir yang meninggalkan kita 9 malam yang lalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya majelis malam ini, dan semoga kita insya Allah senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.